Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dei Susilawati, guru SMP 6 Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya mengajak Bapak dan Ibu untuk mengikuti pelatihan guru belajar seri AKM. Bagaimana cara mengikutinya? Mari kita simak bersama. Baik, kita mulai masuk kepada akun guru belajar seri AKM. Yang pertama, kita masuk dulu ke Google. Kemudian kita cari guru belajar SIM PKB. Nah, nanti kita akan ketemu dengan portal layanan program GTK Kemendikbud. Di sini ada pilihannya dan kita klik guru belajar. Nah, kita masukkan akun UKG, kemudian passwordnya. Nah, nanti akan tampak akun kita. Di sini ada 4 pilihan. Ada seri masa pandemi, ada pendidikan keterampilan hidup, kemudian pendidikan inklusif yang akan segera hadir, dan yang ini adalah asesmen kompetensi minimum. Kita klik selengkapnya. Karena saya sudah mengikuti seri belajar asesmen kompetensi minimum, akan munculnya seperti ini. Baik, kita mulai mempelajari apa saja seri AKM yang terdapat pada guru belajar seri AKM. Pada seri guru belajar tersebut, seorang guru itu diberikan materi, kemudian diberikan kuis sebagai feedbacknya. Dan guru harus menyelesaikan sampai 100% agar memperoleh sertifikat 32 jam pelajaran. Untuk sertifikat itu mungkin rewardnya yang paling utama guru itu mengetahui dan nantinya bisa membuat soal, kemudian menambah wawasan yang dimaksud dengan AKM. Nampak pada gambar ini siswa SD dan sederajat, siswa SMP dan sederajat, siswa SMA, SMK dan sederajat. Ini adalah generasi emas yang akan menggantikan kita. Latar belakang asesmen nasional ini berdasarkan hasil PISA, di mana literasi baca, kemudian numerasi dan sains itu kurang. Perubahan mendasar asesmen nasional itu tidak mengevaluasi capaian murid dan kelulusan siswa bukan tujuan utama. Kemudian menjadi refleksi untuk perbaikan mutu pendidikan di Indonesia, mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan. Asesmen nasional itu terdiri dari 3. Ada AKM, kemudian survei karakter, survei lingkungan belajar. Untuk AKM dibagi 2,
Ada asesmen literasi membaca, terdiri dari memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Kemudian asesmen numerasi terdiri dari memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kita lihat kriteria pembandingnya. Tujuan pelaksanaan asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Dan jenjang pendidikan, asesmen nasional itu SD atau MI, SMP atau MTS, SMA, MA, SMK, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Dan yang ini adalah jenjang penilaian untuk ujian nasional. Level siswa. Asesmen nasional itu diikuti oleh siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan ujian nasional itu untuk semua tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswa. Asesmen nasional itu melalui survei. Jadi siswa dipilih secara acak untuk mengikutinya. Sedangkan ujian nasional sistem sensus. Jadi semua siswa mengikuti ujian nasional. Model soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan ujian nasional soalnya berbentuk pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika SMA atau SMK. Sasaran penilaian. Untuk asesmen nasional itu terdiri dari kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Adapun ujian nasional itu sasarannya adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Termasuk juga ada perbedaan dalam metode penilaian. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional, yaitu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Peserta AKM seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Ini adalah kriteria peserta asesmen nasional dan ini adalah jadwal pelaksanaan. Baik untuk SD, SMP, SMA, dan sederajat. Ini yang tadi disampaikan mengenai bentuk soal. Kita ulangi, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, isian singkat, kemudian uraian. Ini komponen AKM numerasi, terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Ada perlu intervensi khusus, ada kelompok dasar, ada kelompok cakap, dan ada kelompok mahir. Baik untuk literasi maupun numerasi. Ini adalah segitiga belajar antara asesmen pembelajaran dan kurikulum. Ada asesmen, kurikulum, kemudian pembelajaran. Setelah masuk SIM PKB, nanti akan tampil seperti ini. Ya. Klik selengkapnya. Nah, nanti akan muncul guru berbagi. Ya. Terus kita geserkan.
Karena yang kita tuju adalah asesmen kompetensi minimum, kita klik. Nah, klik saya mengerti. Nah, di sini nanti ada 4 pilihan. Ya, yang kita pilih adalah yang ini. Nah, setelah ini klik lagi yang seri asesmen kompetensi minimum. Baru mulai belajar. Demikian pengimbasan guru belajar seri AKM. Semoga bermanfaat. Maju dan terus maju pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.